Selamat datang kembali. Hari ini kita akan gali lebih dalam nih bab 5 dari buku Enchantment-nya Guy Kawasaki. Fokusnya gimana caranya meluncurkan produk, layanan atau ide biar memikat gitu. Misi kita kali ini, kita mau bekali Anda semua dengan strategi yang praktis. Jadi peluncurannya nanti nggak cuma kasih info, tapi juga bisa bikin orang benar-benar tertarik, baik hati maupun pikirannya. Tepat sekali. Karena meluncurkan sesuatu yang memikat itu lebih dari sekedar presentasi fakta ya. Ini soal menciptakan pengalaman. Soal mendorong orang buat pakai dalam jangka panjang. Bukan cuma bikin orang tahu, tapi bikin mereka percaya dan mau ikut serta. Gitu? Oke, sip. Mari kita mulai dari yang pertama ditekankan Kawasaki. Bercerita. Kenapa sih cerita itu disebut lebih kuat, lebih ampuh gitu dibanding data atau fitur pas kita mau launching? Karena cerita itu mengutip Annette Simons nih, dia bilang cerita itu membangkitkan iman dan keyakinan. Fakta mungkin penting, tapi seringkali dingin. Nah, cerita punya hati. Entah itu cerita soal mimpi besar, kayak Steve Wozniak sama komputernya, atau cerita David lawan Goliat, kayak Southwest Airlines dulu. Bisa juga kisah keberanian, atau bahkan cerita personal kita sendiri. Itu membangun koneksi emosional yang data aja nggak bisa sentuh. Oh, jadi sentuh emosinya dulu ya. Oke, setelah hati tersentuh lewat cerita, langkah selanjutnya berarti bikin orang benar-benar merasakan idenya. Ini masuk ke poin libatkan orang atau immerse people. Betul. Ini naik level dari sekedar dengerin cerita. Kita ciptakan pengalaman yang, kalau bisa, hiperrealistis. Contoh ekstrimnya mungkin kayak simulasi militer itu. Tapi buat produk, ya bisa lewat demo langsung yang bikin wow, atau pakai teknik jangkar dan putar, kaitkan ke sesuatu yang familiar, terus kasih sentuhan baru yang mengejutkan. Intinya, bikin mereka seolah-olah udah ngalamin sendiri. Ya, pengalaman langsung itu ngena banget ya. Nah, terus gimana caranya kita dorong orang buat beneran nyoba? Lewat mempromosikan uji coba atau promo trial ini? Kuncinya, ya bikin proses nyobanya itu gampang banget. Harus mudah, segera bisa dirasain hasilnya, murah atau kalau bisa gratis, hasilnya konkret, dan penting juga, bisa dibatalkan atau reversible. Contoh paling gampang ya, fitur Look Inside di Amazon buat buku, atau sampel gratis. Ini kan ngurangin banget risiko buat calon pengguna untuk ambil langkah pertama itu. Loh, ada studi klasik gitu kan soal musik Prancis atau Jerman di supermarket Inggris. Pas musik Prancis diputar, penjualan anggur Prancis naik. Begitu juga sebaliknya pas musik Jerman, padahal pembelinya rata-rata bilang nggak terpengaruh musik. Jadi konteks itu penting banget. Wah, iya juga ya. Selain nyiapin konteks, gimana soal siapa yang kita sasar? Ini nyambul ke ide tanam banyak benih atau plant many seeds. Kayaknya ini agak beda ya sama tren influencer sekarang. Iya, Kawasaki dia mengutip Duncan Watts, bilang kalau teori lama yang trickle down dari influencer ke massa itu udah nggak seefektif dulu di era internet. Sekarang ini, opini dari temen kenalan biasa gitu, bisa jadi pengaruhnya kuat banget. Jadi sarannya, jangan cuma fokus ke nama-nama besar, sebarkan aja ide kita ke banyak orang, termasuk yang mungkin dianggap nobody. Ini permainan angka, makin banyak benih ditebar, ya makin besar peluang ada yang tumbuh. Oke, sebar jala seluas mungkin ya. Ngomongin soal mendorong tindakan nih, kenapa kok penting buat menanyakan apa yang akan mereka lakukan? Kayak survei gitu. Nah, ini masuknya ke psikologi komitmen. Seperti kata Thaler dan Sunstein, sekedar bertanya aja soal niat seseorang mau melakukan sesuatu, itu ternyata bisa ningkatin kemungkinan dia beneran ngelakuin itu. Orang itu cenderung pengen konsisten sama apa yang udah pernah dia bilang atau nyatakan. Bertanya, itu bisa jadi pemicunya. Kekuatan konsistensi diri ya. Oke, nah ini ada dilema menarik nih di buku. Lebih baik kita kurangi pilihan atau malah tambah pilihan pas launching? Kok kayaknya ada dua saran berbeda ya? Iya, ini menarik. Ada studi terkenal soal selai dari ENR dan Leper. Mereka nemuin kalau pilihan yang terlalu banyak, misalnya 24 jenis selai, itu malah bikin orang bingung. Dan akhirnya, lebih sedikit yang beli dibanding kalau pilihannya cuma 6. Tapi, di sisi lain kita lihat juga kan, contohnya toko yogurt kayak Mio, yang sukses banget nawarin banyak pilihan rasa dan topping. Jadi kayaknya sih, kuncinya lagi-lagi di konteks. Mungkin buat keputusan besar atau komitmen jangka panjang kayak beli selai, pilihan lebih sedikit lebih baik.
Tapi buat pengalaman sesaat yang menyenangkan kayak milih yogurt, banyak pilihan justru jadi daya tarik, tergantung produk dan tujuannya. Wah, konteks lagi ya kuncinya. Oke, lalu gimana cara kita mengilustrasikan poin penting atau illustrate the salient point biar data nggak cuma jadi angka mati, tapi benar-benar berbicara ke audiens? Caranya, sajikan data itu dalam bentuk yang relevan banget sama kehidupan mereka sehari-hari. Jangan cuma bilang, oh cheeseburger ini 1.500 kalori. Tapi mungkin bilang, makan burger ini efeknya bisa setara nambah berat badan 1/4 kilo. Atau kapasitas iPod, itu jangan cuma bilang sekian giga, tapi setara dengan sekian ribu lagu. Bikin dampaknya personal. Oke, dibuat relevan dan personal ya. Sip. Ada satu lagi nih teknik psikologi dari Cialdini yang dibahas. Sajikan pilihan besar, lalu kecil. Gimana tuh maksudnya? Ini mainin prinsip kontras namanya. Jadi, kita minta sesuatu yang besar dulu, yang kemungkinan besar ditolak. Misalnya minta donasi dalam jumlah besar. Nah, setelah permintaan besar itu ditolak, kita ajukan permintaan yang lebih kecil. Permintaan kedua ini jadi terasa jauh lebih ringan, lebih masuk akal gitu, karena dibandingin sama yang pertama tadi. Ini juga ada kaitannya sama teknik lain, foot in the door, di mana persetujuan kecil di awal bisa buka jalan buat persetujuan yang lebih besar nantinya. Oh, prinsip kontras. Oke, oke. Nah, terakhir nih, dan mungkin ini salah satu yang paling krusial buat memulai momentum, dapatkan pengikut pertama atau get your first follower. Kenapa satu orang pertama ini penting banget? Penting banget. Derek Sivers pernah bilang pengikut pertama itulah yang mengubah orang aneh yang sendirian jadi seorang pemimpin. Dialah yang ngasih legitimasi ke ide atau gerakan itu. Yang unik, pengikut-pengikut selanjutnya itu seringkali niru si pengikut pertama ini, bukan cuma pemimpinnya. Cerita Matt Marwer soal sepatu Vibram Five Fingers itu contoh bagus. Dia tertarik pertama kali karena lihat satu orang pakai sepatu aneh itu. Terus, faktor kelangkaan produk dan bukti efektivitasnya bikin dia makin yakin. Jadi, pengikut pertama itu kayak validasi awal buat ide kita. Jadi, kalau dirangkum nih ya, meluncurkan sesuatu yang memikat itu ternyata seni ya. Seni meramu cerita yang emosional, pengalaman yang mendalam, bikin orang gampang mencoba, paham psikologi di balik pilihan, dan ya yang krusial tadi, strategi dapetin dukungan awal itu. Pengikut pertama itu seringkali jadi penentu. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Dari semua teknik yang kita bahas tadi, kira-kira mana ya yang paling bisa langsung Anda terapkan buat meluncurkan ide atau proyek Anda berikutnya? Dan lebih spesifik lagi, gimana nih strategi Anda buat merekrut pengikut pertama yang krusial itu? Coba dipikirkan.